Halo guys, gimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan dimudahkan rezekinya ya. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Foreigner. Film ini menceritakan tentang seorang mantan tentara operasi khusus perang Vietnam yang beralih profesi menjadi seorang pengusaha restoran di London. Dia mencari identitas teroris yang melakukan serangan bom yang menewaskan putrinya. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita langsung ke alur ceritanya. Di hari yang cerah di kota London, Inggris, terlihat seorang pria sedang duduk di dalam mobil. Pria itu bernama Kwan. Kwan sedang menjemput putrinya yang bernama Van pulang sekolah. Namun sebelum pulang, mereka terlebih dahulu mampir ke sebuah toko gaun, karena Van akan menghadiri sebuah pesta dansa malam nanti. Begitu tiba, Van langsung bergegas menuju toko gaun itu. Sedangkan Kwan masih berada di dalam mobil dan akan memarkirkan mobilnya. Namun saat Kwan hendak memarkirkan mobil, terjadi keributan kecil dikarenakan Kwan tak sengaja menabrak mobil di depannya. Tiba-tiba sebuah bom meledak di tempat itu. Dalam keadaan terluka, Kwan memasuki toko gaun untuk mencari putrinya. Di sisi lain, di sebuah kantor berita, terlihat seorang jurnalis bernama Ian Wood mendapat telepon dari komplotan yang mengaku sebagai pelaku pemboman tersebut, yang menyebut diri mereka sebagai IRA, atau kelompok ekstremis Irlandia yang menentang pemerintahan Inggris. Kembali ke tempat terjadinya ledakan bom, banyak aparat kepolisian yang berkumpul untuk melakukan evakuasi para korban. Ian Wood juga telah sampai di sana untuk mengambil foto kejadian tersebut. Saat mengambil gambar, tak sengaja Ian melihat Kwan yang sedang menangis sambil memeluk putrinya yang tewas karena kejadian itu. Sementara itu, di Irlandia Utara, tepatnya di kota Belfast, terlihat seorang pria bernama Liam Hennessy. Liam adalah seorang wakil Perdana Menteri Irlandia Utara. Dia menginap di sebuah hotel bersama kekasih gelapnya bernama Maggie. Tak lama kemudian, istrinya yang bernama Mary menelepon dan mengabarkan bahwa telah terjadi pengeboman di kota London. Mendengar kabar itu, Liam segera mengadakan pertemuan dengan para petinggi Irlandia untuk mencari tahu siapa pelaku pemboman tersebut. Karena akibat dari insiden ini dapat menghancurkan perjanjian damai antara negara Inggris dan Irlandia. Anytime. I want a complete list of all the stocks within the week and no fucking exceptions. Sementara itu, di sebuah markas penanggulangan terorisme kota London, Inggris, seorang komandan yang bernama Richard Bromley sedang mencari tahu siapa pelaku dari insiden pemboman tersebut. Ternyata di lobi kantor sudah ada Kwan yang menunggu komandan Bromley. Kwan datang ke sana untuk mencari tahu siapa orang yang telah menaruh bom hingga menewaskan putrinya. Bahkan, Kwan bersedia membayar sejumlah uang demi mendapat informasi itu. Namun, Komandan Bromley menolak uang tersebut dan mengatakan dengan jujur bahwa dia juga belum tahu siapa dalang dibalik insiden itu. Yes, seeing me, Commander Bromley. Saat sampai di rumah, Kwan pun mencoba untuk mencari informasi tentang kelompok ekstremis Irlandia bernama IRA. Kemudian secara tak sengaja, dia melihat acara TV yang menampilkan Liam sedang diwawancarai dan menyebutkan bahwa dulu Liam sempat menjadi salah seorang anggota IRA. Melihat itu, Kwan pun langsung menelepon kantor Liam untuk menanyakan siapa pelaku pemboman yang menewaskan putrinya. Namun Liam mengatakan bahwa dia tak mengetahuinya. Karena tak percaya pada jawaban Liam, dengan marah Kwan pergi dari rumahnya menuju Irlandia Utara. Sesampainya di Irlandia Utara, Kwan segera mencari rumah singgah untuk dijadikan tempat tinggalnya. Keesokan harinya, Kwan bergegas mendatangi kantor Liam. Di sana terdapat 2 orang penjaga dan seorang sekretaris. Kwan lalu menjelaskan maksud kedatangannya ke tempat itu. Namun, saat para penjaga memeriksa tubuh Kwan, mereka mendapati sebuah bungkusan berisi pisau lipat yang segera mereka sita.
Kemudian, Liam mengajak Kwan masuk ke dalam ruangannya untuk berbicara. Di ruangan itu, Kwan pun menanyakan hal yang sama kepada Liam mengenai pelaku yang menewaskan putrinya. Tapi Liam tetap menjawab bahwa dia tidak mengetahui hal tersebut. If your wife and daughter were killed by bomb, you will change your mind. Karena kecewa dengan jawaban Liam, sebelum pergi dari sana, Kwan terlebih dahulu pergi ke toilet untuk melakukan sesuatu. Dari bungkusan yang dibawanya tadi, dia membawa 2 botol bir, 1 bungkus rokok, 1 korek api, dan seutas tali, yang mana hal itu dianggap tidak berbahaya oleh para penjaga. Dengan daya ledak yang rendah, bom tersebut hanya menghancurkan toilet dan tidak melukai siapapun. Fortunately, it wasn't a serious bomb. It's him. You come to my office and plant a fucking bomb? Give me the names. You have no idea who you're dealing with. Merasa telah mendapat ancaman, Liam kemudian menyuruh anak buahnya untuk mencari tempat menginap Kwan di semua hotel dan rumah singgah untuk menangkap pria itu. Tak lama kemudian, anak buahnya pun berhasil menemukan rumah singgah tempat Kwan menginap. Beruntung, Kwan berhasil lolos dari kejaran mereka. Di kantor, Liam kemudian memarahi anak buahnya karena tak becus menangkap seorang pria tua. Liam lalu menyuruh istrinya untuk berkemah dan pergi ke rumah peternakan, karena Liam merasa rumahnya sudah tak aman untuk ditinggali. Setelah itu, Liam menghubungi keponakannya yang bernama Sean. Dia adalah seorang Rangers kehormatan Irlandia. Liam menyuruh Sean untuk menemui Komandan Bromley di London untuk meminta informasi dan mencari tahu siapa sebenarnya pelaku dari pemboman di London kemarin. Keesokan harinya, Kwan mengikuti Liam ke sebuah restoran. Ternyata di restoran tersebut, Liam menemui selingkuhannya yang bernama Maggie. Kwan berhasil mengambil foto Liam yang berciuman dengan Maggie, lalu mengirim foto itu pada Liam. Liam pun sadar bahwa dirinya kini sudah tidak aman lagi. Di sisi lain, Sean yang telah sampai di London sedang berbicara dengan Komandan Bromley mengenai rencananya untuk menjebak pelaku pemboman di London. Pada insiden itu, para pelaku ternyata memakai kata sandi Irlandia, sama seperti kata sandi yang digunakan Ira, yang berarti ada pihak dalam yang membelot dan membantu para pelaku tersebut dalam menjalankan aksinya, sehingga terkesan bahwa Iralah yang melakukan pemboman itu. Saat ini, kata sandi operasi yang berbeda satu sama lain akan diberikan kepada masing-masing petinggi Ira, sehingga saat terjadi insiden berikutnya, mereka akan mengetahui siapa dalang di balik insiden tersebut. Di sisi lain, di kediaman para pelaku pemboman, salah satu dari mereka sedang merakit bom dan dimasukkan ke dalam sebuah baterai laptop. Kali ini, mereka menargetkan sebuah pesawat terbang untuk diledakkan. Sementara itu, di sebuah bar, terlihat Ian Wood sedang menulis artikel berita di laptopnya. Kemudian datanglah Maggie dan duduk di sebelahnya untuk memulai percakapan dengan mengajaknya berkenalan. Di sisi lain, terlihat Kwan menuju daerah hutan di pedalaman Irlandia Utara yang mana dekat dengan rumah peternakan milik Liam. Dan pada saat ini, Liam sudah mengungsi ke sana. You'll be safe here. I wouldn't count on it. Kemudian, pada malam harinya, Kwan pun bergegas menuju rumah peternakan dan melakukan rencananya. Keesokan paginya, Liam menyuruh salah seorang anak buahnya untuk mengantar sang istri ke London guna bersembunyi dari Kwan. Namun tak lama kemudian, lagi-lagi sebuah bom meledak menghancurkan sebuah mobil di pintu gerbang depan peternakan. Lalu beberapa anak buah Liam pun mencoba mencari Kwan di dalam hutan. Satu persatu dari mereka masuk dalam jebakan yang sudah dibuat oleh Kwan.
Sementara orang yang menembaki Kwan memutuskan untuk berhenti mengejarnya dan bergegas menolong rekan-rekannya yang terkena jebakan. Di tempat lain, terlihat istri Liam sudah berada di sebuah hotel di London. Kemudian datanglah Sean. Tak disangka, ternyata istri Liam selingkuh dengan keponakannya sendiri. Kembali ke Kwan, di tengah hutan yang sedang turun hujan deras, dia berteduh di bawah ranting-ranting yang telah dia buat untuk tempat persinggahannya dan mengobati luka tembak yang dialaminya. Kemudian berpindah ke kediaman Liam. Saat ini dia sedang mencari tahu informasi mengenai Kwan. Akhirnya, Liam mengetahui bahwa Kwan adalah seorang mantan pasukan khusus Cina yang dianggap sebagai salah satu prajurit paling berbahaya, yang kemudian memilih untuk pindah ke London, Inggris. Saat Liam membaca data mengenai Kwan, masuklah anak buahnya yang memberitahukan bahwa salah seorang petinggi IRA bernama H. McGrath telah datang untuk menemuinya. Tujuan McGrath ke sana adalah mengancam Liam agar merahasiakan informasi bahwa bahan peledak Semtex milik McGrath telah hilang, karena hal itu dapat menjadikan McGrath sebagai tersangka pada pemboman di London. Setelah McGrath pergi, Liam menuju ruang kerjanya untuk mengambil laptop. Namun ternyata di sana sudah ada Kwan yang menodongkan pistol ke arah Liam. Lagi-lagi Kwan menanyakan tentang pelaku pemboman yang menewaskan putrinya, dan Liam tetap menjawab bahwa dia tidak mengetahui siapa pelakunya. Kemudian Liam mengatakan kepada Kwan bahwa dia sedang memasang perangkap agar mengetahui siapa pelaku pemboman tersebut. 24 hours. Pagi harinya, Sean pun tiba dan diminta pergi ke hutan untuk menangani Kwan. Tak lama setelah Sean pergi, Liam yang masih berada di dalam rumah didatangi anak buahnya yang mengantarkan dan mengawasi istrinya di London. Anak buah itu memberi kabar bahwa Sean sempat berada di kamar istrinya selama 2 jam berduaan. Sementara itu di London, bom kembali meledak di sebuah bus dan menewaskan 16 orang. Tetapi anehnya, para pelaku tidak menggunakan kata sandi perangkap yang telah dibuat Liam. Sementara itu, di markas anti-terorisme London, Komandan Bromley dan rekan-rekannya telah berhasil mengidentifikasi salah seorang pelaku dari pemboman itu, yang memiliki luka bakar di tangannya. Setelah mengetahui identitas pelaku, mereka kemudian melanjutkan penelusuran. Lalu mereka mendapat rekaman CCTV di sebuah kafe, yang memperlihatkan pelaku tersebut bertemu dengan seorang petinggi IRA yang ternyata adalah H. McGrath. Kemudian Komandan Bromley menghubungi Liam dan memberitahu bahwa dalang di balik pemboman tersebut tak lain adalah H. McGrath. Kemudian Bromley mengatakan bahwa pasukan khususnya saat ini berada tak jauh dari kediaman Liam dan bersiap untuk menangkap Liam serta H. McGrath yang kebetulan menuju ke rumah peternakannya itu. Lalu Komandan Bromley memberi kesempatan pada Liam untuk bebas. Namun Liam harus bersedia menginterogasi McGrath dan mencari tahu nama pelaku yang terlibat serta lokasi mereka saat ini. Dengan emosi, Liam masuk ke dalam rumahnya, dan terlihat H. McGrath sudah menunggu di ruang kerja Liam. Dengan ketakutan, McGrath akhirnya menulis nama para pelaku yang terlibat dalam pemboman itu. Namun, begitu Liam membacanya, dia sangat terkejut karena salah seorang dari pelaku tersebut adalah Maggie, kekasih gelapnya yang terlanjur ia cintai. Di sisi lain, terlihat Ian Wood, si jurnalis, dan Maggie baru saja bermalam di sebuah kamar apartemen. Kemudian saat Ian membersihkan diri di kamar mandi, diam-diam Maggie segera mengganti baterai laptop Ian menggunakan baterai yang telah diselipkan bom di dalamnya. Ternyata itulah alasan Maggie sejak awal saat di bar bertemu dengan Ian dan mendekatinya. Maggie ingin meledakkan pesawat yang akan ditumpangi Ian menuju Roma, di mana akan diadakan konferensi beberapa petinggi negara di sana. Di tempat lain, saat Sean berada di tengah hutan mencoba mencari Kwan, tiba-tiba ia mendapat panggilan dari Liam yang memberitahukan bahwa identitas para pelaku sudah terungkap. Kemudian Sean kembali melanjutkan pencarian, hingga akhirnya dia menemukan tempat persembunyian Kwan. Pada malam harinya, dalam keadaan terikat, Sean memberitahu bahwa Liam telah mengirim informasi mengenai nama-nama pelaku pemboman serta lokasi mereka di ponsel miliknya. Setelah mendapat informasi itu, Kwan lalu melepaskan Sean. Kemudian, Sean kembali ke rumah Liam. Terlihat Liam sedang menunggu di ruang kerjanya bersama McGrath yang telah tewas.
Saat berbincang dengan Sean, Liam mengaku heran pada peristiwa pemboman di bus di London karena para pelaku tidak menggunakan kata sandi yang telah ia buat. Padahal yang tahu bahwa kata sandi itu adalah sebuah perangkap hanya mereka berdua. Sean pun bersumpah dia tidak memberitahu siapapun kecuali Komandan Bromley. Tetapi Sean lupa bahwa dia juga telah memberitahu istri Liam tentang perangkap itu saat kemarin berduaan di kamar hotel. Dan karena sang istri membenci Liam disebabkan dulu kakak kandungnya meninggal karena telah dibunuh. Namun Liam enggan mengusutnya, hingga membuat istri Liam dendam. Dari situlah dia memberitahu McGrath untuk tidak memakai kata sandi dalam melakukan aksinya. Dengan kecewa, Liam pun menyuruh Sean untuk menguburkan jasad McGrath dan memberinya sebuah tugas terakhir. Kembali ke London, terlihat Maggie baru saja keluar dari sebuah mobil menuju apartemen tempat tinggalnya. Ternyata di sana terdapat banyak para petugas anti-terorisme Inggris yang sedang mengintai. Kemudian Maggie memasuki ruangan apartemen yang di dalamnya terdapat 4 orang pelaku lainnya. Mereka tak menyadari bahwa mereka akan segera disergap. Ternyata di sana juga ada Kwan yang sedang menyelinap masuk ke dalam apartemen tersebut. Pada saat tim pasukan khusus bersiap untuk melakukan penyergapan, tiba-tiba bel kamar apartemen tersebut berbunyi. Sehingga mereka menunda penyergapan karena berpotensi membahayakan penghuni apartemen lainnya. Ternyata di depan pintu sudah ada pemilik apartemen dan Kwan yang menyamar sebagai seorang pekerja gas untuk memeriksa kebocoran gas pada apartemen tersebut. Saat masuk ke dalam ruangan itu, Kwan melihat ciri-ciri luka bakar di tangan dari pelaku yang menaruh bom dan menewaskan putrinya. Kemudian salah seorang tersangka menggeledah tas yang dibawa Kwan. Saat itulah ditemukan sebuah senjata otomatis. Setelah perkelahian itu, Kwan segera pergi dari sana. Barulah pasukan khusus memasuki ruangan tersebut. Para petugas itu lalu menginterogasi Maggie mengenai target pemboman mereka selanjutnya. Setelah mendapat informasi, mereka pun menembak Maggie hingga tewas. Setelah itu, di sebuah bandara, terlihat pihak keamanan sedang mencari Ian Wood. Setelah menemukan pria itu, seorang polisi mengambil laptopnya dan segera berlari menjauh. Di tempat lain, terlihat Sean mendatangi istri Liam. Sean ternyata diberi tugas terakhir oleh Liam untuk membunuh istrinya sendiri. Kembali ke Liam, yang saat ini berada di kamar hotel, lagi-lagi ia kedatangan tamu tak diundang yang tak lain adalah Kwan. Kwan lalu menunjukkan foto Liam dan Maggie. Liam lalu mengatakan bahwa dia tidak bermaksud menyakiti dan menewaskan putri Kwan. Namun, Kwan tak peduli dan memaksa Liam untuk menekan tombol upload pada handphonenya untuk mengupload foto Liam dan Maggie yang sedang berciuman ke internet. Dan di akhir film, terlihat Kwan sudah kembali ke restorannya. Pada saat yang sama, di ruang pengawasan London, seorang petugas mendapati pergerakan Kwan yang berada di restoran cepat saji melalui kamera CCTV. Dia lalu segera memberitahu Komandan Bromley untuk mengirimkan tim. Namun, Bromley mengatakan cukup jaga jarak untuk sekarang, karena Kwan dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan. Dan film pun selesai. Oke guys, menurut kalian gimana alur film kali ini? Semoga dapat menghibur kalian semua ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Bye-bye!